dunia pendidikan karena dunia pendidikan, persekolahan atau sekolah ini ibaratnya adalah rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dalam acara Student Podcasting. Kali ini kita akan membahas tentang diagnosis perkembangan peserta didik. Saya Yusuf sebagai moderator. Kali ini tidak sendirian, melainkan ditemani oleh seorang narasumber, Mas Anas. Ya, Mas Yusuf. Baik, selamat datang Mas Anas. Apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah luar biasa kabar saya. Bagaimana Mas Yusuf kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Mas. Iya, kelihatan masih bugar soalnya ini. Ya harus. Ini jam berapa Mas? Jam berapa? Nggak tahu Mas, ini jam berapa. Oke. Jadi pemirsa, Mas Anas ini adalah salah satu mahasiswa program studi pendidikan IPS. Tanpa kebetulan, beliau sempat menekuni tentang evaluasi peserta didik. Ya benar. Jadi pasti juga berkaitan dengan diagnosis perkembangan peserta didik. Benar begitu Mas? Ya, sebenarnya sedikit menyinggung tentang itu ya Mas. Sedikit menyinggung tentang diagnosis dan evaluasi di dalam penentuan kriteria. Nah, yang namanya penilaian, yang namanya evaluasi, itu kan pasti ada kriteria yang harus dicapai. Nah, tanpa kita mengetahui tentang diagnosis perkembangan peserta didik, kita tidak bisa untuk menentukan kriteria yang tepat untuk penilaian, atau nantinya hasil dari penilaian itu tidak akan valid, tidak akan objektif, atau bahkan tidak akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari peserta didik. Jadi seperti itu. Oke, ini penting sekali pemirsa. Tapi sebelum masuk ke sana ya, karena temanya diagnosis peserta didik, saya itu seringkali mendengar diagnosis di dunia medis ya, kedokteran. Iya. Ini sangat menarik sekali karena diagnosisnya di ranah pendidikan. Iya, benar. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan diagnosis ini? Dan mengapa kita perlu mempelajari diagnosis di ranah pendidikan? Oke. Jadi berkaitan dengan diagnosis ya Mas. Sebenarnya diagnosis itu ya benar apa yang Mas bilang tadi benar. Diagnosis itu memang sering digunakan di dalam dunia medis karena memang kalau kita berbicara tentang medis, pembahasannya itu pasti tentang sakit dan lain-lain. Nah, sama seperti pada dunia pendidikan, tapi masalah diagnosis ini nanti adalah untuk mengetahui kondisi peserta didik atau permasalahan yang dialami peserta didik. Nah, kenapa kita membahasnya di dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan, persekolahan atau sekolah ini ibaratnya adalah rumah sakit. Jadi guru itu adalah ibaratnya dokter. Kenapa? Karena guru itu mengemban tugas mulia untuk memperbaiki meningkatkan atau memperbaiki akhlak dari peserta didik. Jadi pembangunan mental peserta didik. Oke, lalu kenapa ya kita sebagai pendidik atau calon pendidik itu harus mengetahui diagnosis ini? Oke. Sama seperti yang saya bilang tadi, karena
kita ini apa istilahnya diibaratkan sebagai dokter ya, calon pendidik dan pendidik itu diibaratkan sebagai dokter. Kenapa kita harus tahu tentang diagnosis ya, untuk mengetahui sebenarnya apa permasalahan yang dialami peserta didik. Kenapa peserta didik seperti ini? Tujuannya apa? Tujuannya untuk arahnya ini adalah untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, atau minimal untuk mencapai tugas perkembangan peserta didik. Oke Mas, lalu apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mendiagnosis permasalahan peserta didik ini? Oke, kalau berkaitan dengan langkah-langkah ya, apa yang harus dilakukan, berarti langkah-langkah ya Mas ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan atau pengumpulan data tentang peserta didik. Selanjutnya adalah mensintesis atau menghubungkan, menggolongkan atau mengumpulkan. Intinya adalah data-data yang sudah terkumpulkan itu diolah, dianalisis apa hubungannya satu sama lain, antara permasalahan ini dengan permasalahan apa, antara penyebab ini dengan penyebab ini apa hubungannya, apakah ini sama-sama menyebabkan peserta didik mendapatkan masalah dan lain-lain, seperti itu. Oke, ternyata penting sekali ya pelaksanaan diagnosis ini. Lalu apa saja Mas yang harus kita lakukan untuk mendiagnosis permasalahan peserta didik? Oke, berkaitan dengan apa saja hal yang perlu dilakukan. Yang pertama pasti adalah mengamati dulu ya, mengamati peserta didik, pengumpulan data berkaitan dengan peserta didik. Terus dilakukan, setelah data dikumpulkan, itu perlu adanya sintesis atau menghubungkan data-data yang telah dikumpulkan tadi. Setelah itu ada yang disebut sebagai diagnosis. Sama kan ya? Sama. Intinya adalah diagnosis di dalam langkah ini, tapi diagnosis di dalam langkah ini yang dimaksudkan adalah penarikan kesimpulan logis berkenaan dengan hubungan antara penyebab satu dan penyebab lain dari data yang telah dikumpulkan. Oke. Selanjutnya adalah pemunculan istilahnya memprediksi. Kita memprediksi apa yang harus kita lakukan ke depan. Selanjutnya adalah pemberian treatment kepada peserta didik yang tadi sudah diamati, lalu dilakukan follow up. Banyak sebenarnya Mas. Oke, ini kan langkah-langkahnya banyak sekali ya. Maka kita coba kulik satu persatu. Kita mulai dari observasi ya. Jadi apa sih Mas yang dimaksud dengan observasi itu? Observasi ya, seperti yang sudah dijelaskan sedikit tadi di awal, observasi itu adalah pengamatan ya Mas. Berarti kita mengamati peserta didik, mengamati kenapa misalkan ada anak yang pada umurnya ini harusnya sudah berjalan, tapi kenapa kok masih ternyata di dalam kenyataannya dia itu masih belum bisa berjalan. Kenapa? Nah, itu kita amati, kita lihat biodatanya, kita cari biodatanya, kita cari rekam medisnya seperti apa, apakah anak ini punya penyakit atau bagaimana orang tuanya memperlakukannya, itu juga mungkin bisa berpengaruh terhadap itu. Atau contoh lain, misal ada anak yang mengalami gangguan emosional, misal ketika sedang belajar tiba-tiba dia menangis kencang. Terus setelah guru mendatanginya, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa itu? Nah, itu perlu diketahui alasannya kenapa. Itu mengamati peserta didik, kita cari rekam medisnya seperti apa, kita cari motifnya seperti apa, kita cari keinginan atau hobinya ini apa, terus lingkungan keluarganya itu seperti apa. Atau misal di dalam pembelajaran, di dalam kasus lain ada peserta didik yang istilahnya tidak senang dengan pembelajaran yang kita lakukan. Misal ada peserta didik yang ngantuk ketika pembelajaran mengacau dan lain-lain. Mungkin seperti itu untuk pengumpulan data itu
peserta didik yang seperti itu tadi, kita perlu cari tahu juga sebenarnya apa keinginannya dia itu apa, lingkungan keluarganya seperti apa, lingkungan masyarakatnya seperti apa, apakah ternyata dia harus sebagai tulang punggung keluarga, kan kita juga tidak tahu. Terus rekam medisnya itu juga seperti apa, kita perlu tahu untuk apa istilahnya sebagai bahan pengamatan. Nah itu nanti hasilnya adalah data. Nah karena kita tidak mungkin melakukan pengamatan dengan hal-hal tersebut secara langsung. Kalau menurut saya tidak mungkin ya, maksud saya seperti ini. Hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik itu kan banyak, mulai dari lingkungan, motivasi, terus keinginan, terus ada juga kesehatan dan masih banyak yang lainnya. Nah, karena hal yang banyak itu dan kita tidak bisa mengamati secara langsung ketika pembelajaran, kita harus apa istilahnya berkoordinasi dengan orang tua. Kita harus berkomunikasi dengan orang tua, dengan temannya. Kira-kira kenapa anak ini seperti ini. Nah itu nanti didapat data-data yang digunakan untuk tahap selanjutnya. Oke, jadi untuk pengumpulan data ini perlu koordinasi dengan orang tua seperti itu ya Mas ya? Iya. Baik, saya mendengar setelah pengumpulan data ini sintesis ya? Iya, sintesis. Apa itu yang dimaksud dengan sintesis? Sebenarnya ini interpretasi hasil pengamatan tadi ya, interpretasi data. Jadi dari itu tadi, dari data-data yang sudah didapat, kira-kira kita pilih, kita hubungkan. Oh ternyata si anak ini bersikap seperti ini karena ini loh. Misal pada si anak yang ini gangguan saat belajar, misal sering mengantuk ketika pembelajaran, nilainya jelek, atau mungkin sering mengacau di pembelajaran. Oh ternyata yang sering mengantuk ini di keluarganya dia memang diwajibkan untuk bekerja setelah sekolah, membantu orang tua, membantu orang tua sampai malam. Jadi ketika sekolah mengantuk, atau mungkin ketika si anak itu ternyata sering mengacau di kelas saat pembelajaran, oh ternyata si anak ini di pembelajaran lain nilainya bagus kok, di pembelajaran lain dia tertib kok, kenapa? Nah kita dihubung-hubungkan seperti itu. Data-data itu dihubungkan untuk nanti mencapai kesimpulan yang saya sebut tadi sebagai diagnosis. Ya. Selanjutnya apa lagi tadi Mas? Ya diagnosis itu Mas tadi. Diagnosis itu penarikan kesimpulan dari data-data tersebut. Jadi setelah kita tahu kenapa si anak ini malas belajar atau nilainya jelek, oh mungkin mungkin karena memang dia metode model belajarnya itu dia kinestetik. Jadi harus harus menggerakkan seluruh tubuhnya untuk belajar. Jadi tidak melulu di kelas terus melihat ke papan, mendengarkan guru, makanya dia sering ngantuk atau sering mengacau di kelas, atau mungkin ini yang seperti saya sebutkan tadi, dia harus bekerja ketika malam. Jadi ketika di kelas ngantuk, itu bisa kita tarik kesimpulan apa penyebab yang sebenarnya, kenapa seperti itu. Oke, jadi setelah mendapatkan kesimpulan itu, apa yang harus dilakukan Mas? Selanjutnya setelah menarik kesimpulan itu ya Mas, kita perlu istilahnya adalah membuat prediksi. Jadi kita merancang dulu kira-kira apa ya yang akan kita lakukan kepada peserta didik ini. Misalkan, oh anak ini ternyata tadi ya, yang di kesimpulan tadi ya, ternyata memiliki masalah ini karena ini. Oh coba kita lakukan ini, itu ya. Misal anak tadi ternyata kinestetik, oh kita ganti model pembelajarannya, misal project based learning atau mungkin problem based learning itu untuk
meningkatkan aktivitas yang dilakukan peserta didik. Nah, untuk apa? Ya, untuk tujuannya yang pasti untuk meningkatkan ini ya, yang pasti untuk meningkatkan semangat dari peserta didik itu. Nah, yang dinamakan prediksi ya Mas, yang namanya manusia kan tidak bisa diprediksi ya. Jadi saya yakin prediksinya ini tidak akan 100% berhasil. Jadi kenapa minimal dengan prediksi ini kita memberikan opsi kepada diri kita sendiri. Setelah kita melakukan ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi misalkan, anak ini ketika diberi treatment ini ternyata kan kemungkinannya ada 2, kalau tidak semangat ya tambah pulang dia. Oke. Makanya itu kita harus memiliki opsi. Misalkan kalau semangat kita harus seperti apa lagi ke depannya. Kalau misalkan dia malah pulang, kita harus apa. Nah, itu untuk memberikan opsi kepada kita apa yang harus kita lakukan setelah melakukan treatment itu. Mungkin seperti itu. Wah, sudah banyak sekali ya. Sepertinya yang masuk ke dalam otak saya ya. Baik Mas, tadi kan sampai prediksi ya. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan? Setelah prediksi ya, ini langkah terakhir mungkin ya dari apa istilahnya. Setelah prediksi tadi ya Mas. Setelah prediksi tadi ada treatment sebenarnya. Ada treatment, kita melakukan apa yang kita rencanakan, apa yang kita prediksikan tadi. Kita melakukan mentreatment peserta didik agar bagaimana agar dia menjadi, misal yang tadinya tidak semangat untuk belajar menjadi semangat belajar dan seperti itu. Jadi guru itu sangat menantang sekali ya. Iya, sangat menantang. Selain menjadi pendidik, kita juga seperti menjadi seorang dokter. Iya, benar. Mantap sekali materi yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Mungkin ada satu pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan. Melihat tahapnya yang sangat panjang, kira-kira diagnosis ini bisa dilakukan kapan, Mas? Kalau menurut saya ya Mas, kalau berkenaan diagnosis ini karena tahapan, sebenarnya diagnosis kan memang tahapannya yang panjang. Ya. Karena panjangnya itu dilakukan terus-menerus. Jadi peserta didik itu kan kondisi lingkungan, kondisi keinginan, terus pokoknya kondisinya dia itu tidak selalu statis, tidak selalu seperti itu. Yang namanya manusia itu kan unik ya Mas. Jadi terus dipengaruhi lingkungannya juga yang berubah-ubah. Jadi kondisinya itu juga berubah-ubah. Masalahnya pun juga berubah-ubah. Berbeda-beda. Iya, berbeda. Mungkin ya berbeda-beda, bisa berubah-ubah. Oke. Jadi kita harus melakukannya itu secara terus-menerus. Bahkan kalau misalkan ini kalau misalkan diperlukan, diagnosis ini perlu dilakukan secara siklus. Jadi misal pertama kita melakukan ini, ternyata tidak melakukan ini, terus di follow up, diobservasi lagi, ternyata peserta didik tidak, setelah diobservasi ternyata peserta didik tidak tambah semangat, tapi tetap seperti itu. Kita lakukan lagi sintesis, kita lakukan lagi pengamatan, kita lakukan lagi sintesis, kita lakukan lagi diagnosis, prognosis, terus treatment, terus kita follow up lagi, kita observasi lagi sampai akhirnya nanti peserta didik terpecahkan masalahnya, atau minimal membantu peserta didik dalam mencapai tujuan dari mencapai dari tugas perkembangan, menyelesaikan tugas perkembangan peserta didik itu. Oke, jadi langkah-langkah ini terus dilakukan sampai mendapat jalan keluar dari masalah peserta didik ini. Ya, kalau menurut saya bahkan tidak hanya secara waktu yang dilakukan terus-menerus, tapi juga secara tempat pun juga harus dilakukan di mana saja. Maksud saya data-data
kepribadian peserta didik, data-data peserta didik itu kan tidak hanya kita dapat dari pengamatan kita selama di pembelajaran ya. Jadi ada data yang didapat dari sekolah, ada data yang didapat dari teman. Nah itu istilahnya bisa kita kumpulkan atau kita berikan info ini, kita berikan info tentang masalah peserta didik ini kepada orang tua untuk kemudian orang tua juga melakukan observasi. Jadi tetap tugas utama pendidikan itu kan tetap jatuh pada tangan orang tua ya. Kalau menurut saya tetap jatuh di tangan orang tua. Nah, tugas guru ini adalah membantu orang tua untuk mendidik anaknya. Jadi ketika nanti sudah apa istilahnya mungkin ketika di sekolah guru yang menjadi orang tua. Tapi ketika di rumah bagaimana? Tentu observasinya siapa? Observernya siapa? Jadi seperti itu. Tetap kita koordinasi dengan orang tua untuk memecahkan masalah peserta didik. Mungkin seperti itu. Apa bisa dibilang orang tua sebagai guru utama begitu? Ya, benar. Pertama dan utama mungkin. Oke Mas Anas, terima kasih banyak sudah hadir dalam podcast kali ini. Ya, sama-sama. Sayang sekali waktu kita sudah tidak cukup ya. Sayang sekali karena materinya sangat menarik sekali. Masih banyak sebenarnya yang harusnya bisa disampaikan. Baik pemirsa, begitu pentingnya diagnosis perkembangan peserta didik ini untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh peserta didik, kemudian menyelesaikannya. Mungkin sekian saja pada podcast kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala UM the only one.